Masyaral muslimin rahimakumullah. Dengan kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sangat sayang kepada hambanya dengan bermacam fenomena alam yang Allah tunjukkan sebagai bukti tentang kekuasaannya, dan tujuannya adalah agar umat dan manusia dalam hidup ini bisa mengambil iktibar dan sadar terhadap fenomena alam yang Allah ciptakan dan Allah berikan, seperti apa yang kita alami hari ini dan apa yang sedang kita jalani dengan bermacam cobaan yang Allah berikan. Semua itu merupakan ayatun min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah supaya kita selalu sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa gerhana itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan yang terjadi itu bukanlah tanda sebagai kematian, bukanlah itu akan ada satu keajaiban, tetapi beliau mengingatkan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yanakhisafani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Bahwa matahari dan bulan merupakan dua tanda kekuasaan Allah yang ia itu apabila terjadi dengan segala perubahan bukanlah sebagai menunjukkan kematian seseorang dan bukan juga karena akan hidupnya seseorang. Fa iza ra'aitum, andai kata kamu melihat akan yang demikian, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah kepada Allah, salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Itulah yang dianjurkan apabila fenomena alam terjadi di dalam akhir-akhir ini, bukan sekali dua kali, bukan hanya gerhana matahari, bukan hanya gerhana bulan, tapi itu terus terjadi dan sering-sering sekali terjadi kepada kita. Itu adalah hendaklah kita sadar dengan sikap yang pertama, berdoa kepada Allah. Matahari dan bulan diingatkan oleh Allah tadi di dalam ayatnya bahwa Allah ciptakan itu bercahaya dan menjadi nur, dan waqaddarahu manazila, mereka akan berjalan pada tempat-tempatnya, pada kedudukannya. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, anggal kata kalian supaya tahu, supaya mengetahui bilangan tahun dan perhitungan-perhitungan yang perlu untuk diperhitungkan. Ma khalaqallahu zalika illa bilhaq, tidak Allah ciptakan itu semuanya kecuali itu sebuah kebenaran yang dijelaskan yang demikian itu sebagai tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Oleh kerana demikian, kalau perjalanan matahari dan bulan yang ia berjalan pada rutenya sendiri yang tidak ada bertabrakan, kalau itu mudah bagi Allah, maka untuk menghancurkan dunia ini, untuk menjadi kematian, dan untuk menghisap hamba ini akan lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ada di antara nasihat yang harus kita jadikan dengan terjadinya gerhana ini. Yang pertama, jadikanlah kita sebagai manusia untuk sadar dan taubat daripada segala kelalaian kepada Allah, bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'ainaka syai'an fi maqamika hadza, summa ra'ainaka kafafta." Faqala, "Inni ra'aitul jannah
fanawaltu minha uquda ya khufatihi la akaltu minhu ma baqitud dunya wa ra'aitun nar falam ara kal yaumil manadir qittin wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihim qabla ayukaffirallah qala bi kufril 20 wa bi kufril ihsan. Masyarul muslimin hadirin sidang salat khusufis syamsi yang dimuliakan Allah. Pada suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami lihat pada wajahmu sesuatu yang itu adalah menunjukkan ada sesuatu perubahan pada dirimu. Kemudian kami melihat juga pada wajahmu itu adalah sangat untuk merakutkan dan sangat-sangat mengerikan. Apa kata Rasul? Aku melihat syurga dan aku ingin mendapatkan dan aku memperoleh syurga itu, sehingga apa yang aku makan dari sisa dunia ini adalah tidak ada arti. Juga aku lihat neraka dan aku lihat adalah pandangan-pandangan yang sangat mengerikan, dan aku lihat juga ahlinya itu lebih banyak daripada perempuan-perempuan. Wahai Muhammad, wallah, andai kata kalian, wahai umat Muhammad, andai kata kalian tahu daripada apa yang aku tahu terhadap yang kulihat, ma'lamu la dhahkatun qalil wala bakaitum katsir. Andai kata kalian tahu terhadap apa yang aku tahu, kata Rasul, sungguh kalian akan sedikit untuk bisa ketawa dan kalian pasti akan sangat banyak untuk menangis. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat penjelasan hadis itu ada yang menceritakan bahwa saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita. Di wanita itu diazab oleh Allah di dalam neraka karena dia itu adalah menganiaya dan menyengsarakan seekor kucingnya karena tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Kucing dipelihara tapi tidak diberi makan. Bagaimana juga kalau kita memeliharakan manusia dan anak pembantu di rumah, andai kata tidak kita beri nafkah dan kita tidak beri makan dan tidak kita beri minum. Kemudian di dalam saat itu juga Rasul mengatakan yang itu adalah diucapkan dalam khutbah, dan khutbah itu adalah merupakan khutbah gerhana matahari. Dilihatnya Amru bin Malik bin Luhai, dia mau mencabik-cabikkan dan membelah-belahkan ususnya. Siapa dia itu? Itulah adalah Amru bin Malik, orang pertama yang memperkenalkan daripada berhala dan yang merubah bangsa Arab itu untuk menyembah berhala, yang dibawa daripada negeri Arab, dari Syam ke negeri Arab untuk disembah, yang bernama berhala Hubal yang dia ambil dari Syam. Berhala Hubal itu adalah merupakan berhala pertama diperkenalkan oleh Amru bin Malik bin Luhai, dan ia dilihat betapa dalam neraka dia belahkan, dia buraikan dengan segala usus-ususnya, karena ia adalah sebagai orang yang merubah terhadap tatanan kehidupan daripada satu bangsa yang pertama disembah kepada Allah tapi diperkenalkan untuk mau sembah berhala. Mudah-mudahan kita hari ini berhala yang seperti diperkenalkan oleh Malik bin Luhai itu tidak ada lagi. Tapi berhala-berhala modern hari ini sedang banyak orang memperkenalkan, dan di belakang dari banyak orang yang terpancing untuk memperkenalkan berhala itu adalah ada yang barangkali tipe-tipe daripada Malik bin Luhai sebagai sponsor dan sebagai pelaku utamanya. Semoga dengan gerhana ini kita bisa mengenang kembali, ya Allah ya Rabbi, berikan kutukan kepada mereka, tidak hanya di akhirat seperti yang dilihat oleh Rasul, tapi di dunia hendak bisa untuk terhurai daripada usus dan perutnya demi keselamatan umat di tengah-tengah bermacam kebingungan yang ada, tetapi terus untuk dibingungkan tanpa ada niat.
yang baik sedikit pun untuk menyelamatkannya. Masyarul muslimin, kaum muslimin dan para sidang salat daripada gerhana yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam yang terjadi ini, tanda alam dan fenomena alam yang terjadi ini adalah menunjukkan bahawa akan mudah bagi Allah alam ini akan bisa untuk hancur lebur. Itu adalah tanda yang akan kita dapatkan. Maka bertakutlah kepada Allah. Kalau kita melihat dan kita tahu hari ini di Aceh adalah terjadi walaupun tidak begitu berat yang kita saksikan di Lok Semawe, maka berdoalah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Begitu yang diingatkan Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim. Semoga dengan fenomena alam ini akan bertambah kesadaran umat, akan bersambah iktibar dan nasihat yang kita untuk mengambilnya, dan akan lebih siap kita menghadapi daripada apa yang akan kita kembalikan ke hadirat Allah dan akan kita persembahkan ke hadiratnya. Semoga fenomena alam ini memberikan kita kesadaran cepat untuk kita kembali kepada kebenaran, tinggalkan daripada segala kekeliruan, tinggalkan daripada segala kebencian, singgalkan daripada segala tuduhan yang tidak bermakna, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Berikan rasa kasih sayang dan berikan juga rasa ukhuwah yang mantap sesama muslim, sehingga betul-betul Islam ini berwibawa kembali, menjadi bangga di depan para musuh. Bukan Islam menjadi permainan musuh seperti yang pernah diingatkan, seperti diperebutkan umat Islam ini, seperti orang berebut, orang yang lapar sedang merebut daripada hidangan yang sangat enak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Akhirnya mari kita untuk mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah selamatkan kita, selamatkan saudara kita, selamatkan wilayah kita, selamatkan masyarakat kita dari segenap mara bahaya dan dari segenap apa saja tantangan kehidupan, dan jauhkan kita daripada segala kemaksiatan, dan mampukan berikan kepada kita kemampuan untuk kita menghadapi orang-orang yang saat ini dalam hatinya menanamkan dan menyimpan rasa permusuhan dan ingin untuk mengobrak-abrik dan menghancurkan Islam itu sendiri. Andai kata kekuatan Allah datang kepada kita, tidak mustahil itu semuanya akan mampu untuk kita hadapi, dengan hanya itu datang daripada kita tidak pernah tahu jalan mana yang Allah akan berikan apabila kehidupan ini kita ikhlas. Akhirnya mari kita untuk berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan ketenangan, ketentraman dan istiqamah dalam agamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wad darra wat ta'un wal munkar wal baghya wasyayufan mukhtalifata wasyada'ida wan nihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah min buldal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.